Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, Aga Imanuddin. Jangan lupa sebelum nonton video sampai habis, ketik like ya, share, komen, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kedepannya biar channel ini lebih bermanfaat, juga bisa membantu channel kita supaya terus berkembang. Nah, teman-teman semua, saya akan berbagi bagaimana sih kalau kita menghadapi seorang member atau klien kita yang sedang tergabung di bisnis lain atau multi level yang lain. Nah, tentunya itu akan menjadi borok atau momok ya dalam bisnis jaringan atau multi level ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan ya sebagai seorang leader atau mitra yang sudah aktif punya banyak jaringan, kalau ada salah satu dari mitra kita atau dari grup kita sedang menjalankan usaha bisnis jaringan yang lain atau bisnis MLM yang lain, tentu kita harus juga bisa mengambil sikap ya. Sikap yang pertama yaitu pertama yang kita lakukan adalah kita ajak diskusi dengan mitra tersebut. Contoh halnya mitra tersebut adalah si A ya. Nah, kita ajak bertemu ya, ajak komunikasi. Yang pertama yang kita tanyakan tentunya adalah alasan mengapa beliaunya memilih dua multi level atau bisnis jaringan. Kalau mitra tersebut, si A tersebut hanya untuk sebagai konsumen ya, tidak menjalankan di usahanya, hanya mengambil manfaat dari produknya, why not ya, tidak mengapa. Karena apa? Bisnis multi level itu kebanyakan sering kali produknya memang sungguh bermanfaat dan produk itu tidak ada di bisnis kita, di multi level atau jaringan kita, di sistem kita. Nah, jadi ada kalanya juga kita juga butuh nih, misal madu ya, atau herbal apa yang kiranya di produk kita ini nggak ada, di perusahaan kita nggak ada. Nah, sedangkan beliau punya histori penyakit A misalnya, penyakit B, penyakit C, yang mana dia cocok nih sama produk ini ya. Tentunya kita tidak bisa memaksa untuk melepas apa yang dia konsumsi, apa yang dia butuhkan, karena itu bagian dari nutrisi atau suplemen atau ya herbal buat dia jaga kesehatannya. Nah, kenapa kok beliaunya tergabung di kita? Karena alasan orang bergabung di sebuah multi level, tidak semua ingin terjun ke bisnis atau ke usahanya. Ada juga yang karena ingin satu mendapatkan harga murah, karena saat dia mendaftar menjadi member tentu kan di pembelian berikutnya ada diskon atau harga potongan. Nah, mungkin saja beliaunya tergabung di kita juga belum tentu ikut bisnisnya. Kadang juga beliau mengambil produk kita memang karena butuh untuk jaga kesehatan. Nah, masa ya kita tolak? Nah, gitu loh. Tapi sedang beliaunya tidak aktif di usahanya, tidak mengapa. Jadi kita tidak boleh memaksa. Karena satu multi level atau sistem jaringan kita sistemnya kemitraan ya. Jadi berwirausaha atau bermitra itu tidak bisa kita memaksa seseorang, memaksakan kehendak kita sesuai keinginan kita, tidak bisa. Karena dia bukan karyawan kita statusnya. Yang pertama, yang kedua, kita tidak menggaji dia, kok bisa maksa-maksa dia. Nah, jadi kita ajak diskus aja dulu. Misalnya si A tadi alasan kuatnya adalah karena memang butuh produknya, tidak mengapa. Tapi kecuali beliaunya si A tadi, oh iya Pak, dengan banyak bisnis jaringan, dengan banyak multi level, nanti income saya besar. Saya kan juga gabung di Bapak, tidak merugikan Bapak ya kan. Saya juga jualin produknya Bapak loh. Saya juga menjadi jaringan Bapak loh. Nah, tapi saya juga gabung di multi level B, multi level C, multi level D. Nah, ini bahaya. Karena kenapa kok bisa katakan bahaya? Karena di bisnis jaringan atau di multi level ini yang kita bangun, yang kita branding adalah diri kita. Diri kita. Sebenarnya kita jual produk nih, bukan jual produknya sebenarnya. Jadi kita inilah yang kita jual ke orang lain, bukan kita jual diri ya. Bahwasanya kita bisa terbangun karakternya, terbentuk karakternya itu karena ulah kita juga ya. Kalau kitanya sendiri gabung di A, gabung di B, gabung di C, tentu bawah kita atau jaringan kita ke bawah melihat kita kurang penghasilan. Yang pertama, kita orang ngaplin pan. Yang kedua, yang ketiga, kita nggak bisa loyal terhadap seseorang, karena tidak mungkin orang bisa gabung dan bisa sukses di 2 atau 3 multi level. Bullshit kalau dia bisa berhasil, karena karakter dia tidak akan pernah terbentuk. Akhirnya apa? Dia seperti seorang atau sebuah toko serba yang berjalan. Toko serba ada yang berjalan di mana-mana.
produk A ada di dia, produk B ada di dia, produk C ada di dia, tapi untuk menghadiri sebuah seminar atau mengcoaching mitranya menjadi berhasil, dia tidak akan pernah berhasil. Nah, itu sudah pernah terjadi di kita atau di kami. Jadi saran saya, kalau sedang menjalani atau mengalami mitra kita gabung di 2 multi level, maka kita ajak diskus baik-baik. Kalau memang beneran beliaunya hanya untuk mendapatkan harga murah karena dia menderita sakit tertentu dan cocoknya dengan produk ini, tidak jadi mengapa, tidak jadi masalah. Tapi kalau hanya alasannya beliau ingin mendapatkan income dari 2 sumber jaringan atau sumber multi level, maka kita memberi saran kepada mitra kita si A tadi, bahwasanya ibu atau bapak pilih menekuni satu bisnis jaringan Milagros atau menekuni bisnis jaringan si B tadi atau si C tadi. Nah, kenapa? Karena karakter ibu akan terbangun di salah satu bisnis ini. Kalau ibu memilih 2, mohon maaf, tidak ada ceritanya nahkoda bisa berhasil mengendalikan 2 kapal beriringan. Pasti jatuh salah satunya ya, pasti berantakan. Nah, jadi saran saya supaya konsentrasinya besar ibu, bapak ya, mohon maaf, ibu pilih malah mana yang ibu mau fokus jalankan. Karena di saat ibu fokus di Milagros, mari gayung kita bersambut, sama-sama kita kembangkan, usahakan di Milagros ini ada hasilnya, nggak cuman jalan-jalan, seminar, menghadiri training, mengadakan home sharing, tapi nggak ada hasilnya. Ya, banyak uang kita yang sudah ikut gabung di bisnis A, bisnis B, bisnis C, tidak ada hasilnya karena habis buat mendaftar untuk membeli produk. Nah, akhirnya nggak ada yang jalan, produknya di rumah numpuk, bingung ngejual, diminum sendiri, ya kan? Bisa-bisa sampai expired. Nah, itu saran dari saya, bahwasanya kalau ada mitra kita yang tergabung di bisnis jaringan lain, kita ajak diskus, kita dekati dia, kita baik-baik sama beliaunya. Alasannya apa? Kalau memang alasannya butuh karena manfaat produk nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya pengen menghasilkan dari 2 keran ya, 2 keran multi level, tentukan ya, Bapak Ibu juga harus pandai bersikap. Nah, itu saran dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dikoreksi. Bahwasanya kesempurnaan hanya milik Allah. Kami ini penuh dengan kekurangan. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.